Karena prosesi acara pada hari ini akan kita mulai, kami memohon kepada seluruh jemaat yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu Amang Inang. Baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah HKBP Bandung secara live streaming dari rumah, dan selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya jemaat yang ada di dalam gereja dan secara khusus anak-anak kami yang akan CD pada hari ini. Bagi kita jemaat HKBP Bandung yang ada mengikuti ibadah ini, selamat hari Minggu. Dalam ibadah kita hari ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatkan di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk memulai ibadah, kita saat teduh. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 210 ayat 1 dan 2. Yo
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk. Kita puji Tuhan, buku Ende nomor 755 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini. Titah keempat dan artinya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku Ende nomor 27, 4 dan 5.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kembali kita puji Tuhan lewat buku ND 169 ayat 1. Kasih pemenuhan saya berkata saluran dada usian rahaku kasih penuh hatiku karena akan untukku. Rohku dari Beliau, Ia sangat melepaskan. Ia setuju, Ia setuju. Rohku dari Beliau, Ia sangat Epistel pada minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayat 21. Kita baca secara responsorial. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND 213 ayat 1 dan 2. Sanang rahaku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Warta jemaat kita pada minggu ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis. Yang pertama, surat penggembalaan. Pada warta jemaat minggu ini, 22 Agustus 2021, jemaat dapat membaca surat penggembalaan dari pimpinan jemaat HKBP Bandung pada halaman 16. 2. Berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Firman Ares Bernardo Napitupulu, Ibu Rektiora Boru Panjaitan yang beralamat di Jalan Kencana Asri 1, Blok G, nomor 12, Komplek Pandan Wangi, Daerah 8, Bypass Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Pada hari Minggu ini tanggal 22 Agustus 2021, diadakan kebaktian khusus menyaksikan iman kepada 13 orang pelajar SIDI tahun ajaran 2020-2021, terdiri atas 7 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Jemaat yang menghadiri kebaktian tersebut adalah hanya pelajar SIDI beserta dengan orang tuanya. 4. Jadwal kebaktian dalam masa PPKM. Sebagaimana disampaikan pada surat penggembalaan pimpinan jemaat, kebaktian di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martarinata akan dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebagai berikut. Pada waktu jam 07 WIB, kebaktian berbahasa Batak yang jemaat yang hadir adalah khusus untuk lansia. Sekali lagi, jam 7 pagi berbahasa Batak khusus untuk lansia dan maksimal jemaat boleh hadir hanya 120 orang. Yang kedua, pada jam 10 berbahasa Batak dan Indonesia dan live streaming. Jemaat yang hadir maksimal 120 orang. Itu untuk umum. Dan jam 15 WIB khusus berbahasa Indonesia untuk umum. Dan jemaat yang maksimal hadirnya juga dibatasi hanya 120 orang. Demikian juga pada jam 18 atau jam 6 sore, sifatnya umum, berbahasa Indonesia, dan jemaat yang diizinkan boleh hadir maksimal 120 orang. Persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 29 Agustus 2021, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Margareta Siombing Boru Cipautar, jemaat dari daerah 2 Antapani Arcamanik, sehubungan dengan Ibu Margareta Boru Cipautar yang sudah dipanggil Tuhan pada waktu yang lalu. 6. Distrik
18 Jabar Tengdie. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 9 hingga pukul 13 akan dilaksanakan prarapat pendeta HKBP Sedistrik 18 Jabar Tengdie secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Pada hari Selasa hingga Kamis tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 September 2021 bertempat di Tasikmalaya akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Sedistrik 18 Jabar Tengdie. Ketujuh, persembahan ke depan altar. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang telah disediakan oleh Panitia Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dengan tanda persiapan gereja kita dalam pelaksanaan Pesta Perak Distrik 18 Jabar Tengdie yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2021 di Gedung Istana Kana Kewaluyaan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 117 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Horas. Horas mengenang yang sedang beribadah di rumah. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 34 dimulai dari ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat
untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Raja Daud banyak mengubah Mazmur sehingga menjadi suatu Mazmur yang luar biasa, di mana di dalam gubahan-gubahan tersebut ada dia digubah dalam bentuk cerita puji-pujian. Pemazmur juga menggubahnya dalam bentuk keluh kesahnya, kesusahannya, suka dukanya, dan lainnya. Artinya dalam kitab Mazmur yang digubah oleh Raja Daud membuat suatu tanda bahwa kehidupan setiap orang tidak bisa terlepas dari penyertaan dan kuasa Tuhan. Kadang pemazmur mengajak orang banyak untuk memuji Tuhan. Kadang dia sendiri memujinya. Kadang pemazmur melihat bagaimana perjuangan dan pertolongan Tuhan terhadap bangsanya. Dan kadangkala dia juga dalam mazmurnya dia mengungkapkan bagaimana Tuhan menolongnya dalam kesesakannya. Artinya bahwa mazmur yang digubah oleh Daud tidak hanya mengekspresikan keberadaan imannya, tidak hanya mau menyatakan imannya kepada orang banyak, tetapi juga dia melihat bagaimana keberadaan orang lain dan mengajak orang lain untuk memuji dan menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nats kita saat ini adalah suatu pengalaman iman Daud, di mana Daud mengalami masa-masa yang sangat sulit. Daud berada pada masa kesusahan, tetapi di dalam kesusahannya dia mau menyatakan agar hidupnya tetap benar di dalam Tuhan. Di dalam situasinya yang lagi banyak masalah, dia mau menyatakan bahwa dia harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi yang lain, tetapi dia memfokuskan hidupnya ke tangan pengasihan Tuhan. Itu sebabnya dalam topik minggu kita saat ini dikatakan orang benar di mata Tuhan. Dan Daud mau menyatakan bagaimana orang benar di mata Tuhan. Daud mau mengajak kita bahwa orang benar, ketika kita menyatakan saya orang benar di mata Tuhan, kita harus mampu memiliki 3 hal, yaitu yang pertama, orang yang benar di hadapan Tuhan ada suatu pengalaman hidupnya, dia takut dan masih berproses dalam hidupnya, dia takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah suatu kondisi di mana kehidupan seseorang benar-benar percaya. Dan karena kepercayaannya sehingga dia taat kepada Tuhan. Dan inilah ciri orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Apapun masalah, apapun situasi, apapun yang sedang mengancam hidup kita, apapun yang sedang mengobok-obok kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan kita tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Sikap menghormati Tuhan dengan kerendahan hati. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki pengetahuan dan menjadi orang yang berhikmat.
Orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki banyak-banyak pengetahuan dan memiliki hikmat di dalam hidupnya. Banyak orang memiliki pengetahuan tetapi tidak berhikmat. Banyak orang memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki etika dan moral. Banyak orang yang belajar untuk mencari pengetahuan, tetapi karena tidak takut akan Tuhan sehingga hidupnya tidak memiliki etika. Dia berjalan sesuka hatinya, dia berjalan dengan pikirannya, dia berjalan dengan keinginannya, dia berjalan dengan suka-sukanya. Tidak ada kontrol. Kalau Daud, dia seorang raja. Dia seorang yang dihormati. Tetapi karena dia takut akan Tuhan, karena dia mau berusaha hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan, dia memiliki rasa hormat kepada Tuhan sehingga dia menghormati, menghargai banyak orang. Margabus do hita molotadok, holong do rohaku tutuhani hormat ada tutuhani na aledang dihormati dengan najolma pergabus doi. Holokia do rohaku tutuhani na aledang dihaholongi dengan na hola dongan na do peda, dang musuh na do asing do pe. Bohong doi. Hidup ben nadidok di Korintusi, tong kosong nyaring bunyinya inna. Saya didokko peholong, didokon holong, aledang diulah kolongi. Pergabus doi bana disi. Nats ini mau mengajak kita orang percaya saat ini. Jika mau hidup di dalam kebenaran akan Tuhan, mabiar mahita mida debata. Mari kita takut. Mari kita hormat kepada pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin-pemimpin agama kita, pemimpin-pemimpin yang lain. Karena kita harus percaya para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin rohani adalah pilihan Tuhan. Coba kita bayangkan bagaimana negara kita ini harus mengalami berbagai goncangan hidup. Alani pengaruh ni jol magabe mabiar hita hona vaksin. Mabiar hita majalo vaksin. Padahal pemerintah sudah mengajak kita, pemerintah sudah menyuarakan bahwa salah satu langkah untuk memutus mata rantai Covid harus divaksin. Lu ja pamerintah tai amanginang. Maswarahon. Lu ja pamerintah tai laho maswarahon asa menjaga protokol-protokol kesehatan. Alea dong dosian sada kelompok mau merongrong ini. Dan ada yang mau memanfaatkan beberapa kelompok untuk mau memakai situasi ini untuk kepentingannya pribadi. Nanti kos betong holong dorohaku tu debatain na ale pamaretta naung pinili ni debata dang dihaholong. Holong dorohaku tu debatanin na alai pemimpin-pemimpin agama naung pinili ni debata dileai. Inilah yang mau dikatakan pemazmur. Bagaimana kita orang percaya saat ini, jika kita mau hidup di dalam kebenaran, mari kita takut akan Tuhan. Mebir mahida. Takut akan Tuhan bukan berarti kita bersembunyi. Takut akan Tuhan berarti kita bukan harus membuat jarak dengan Tuhan, tetapi takut akan Tuhan membuat kita semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Yang kedua, ini mau mengajak kita, jika kita dinyatakan hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan, yang kedua ini mau menyorakan bagaimana kita menjaga lidah, menjaga bibir, dan mencari perdamaian. Lidah memang tidak bertulang. Aladang bertulang lidah idang adok kulihuli dilai.
pengabazi gabe lomo-lomo na dotto. Tebu nama katai. Itu banyak orang mengatakan mulutmu adalah harimau. Alana molodung keluar sian simak kuda tahun dan boy be pamasukan musei. Apa yang keluar dari mulut kita ini, jika itu sesuatu yang tidak berharga, maka akan kena kepada dia yang tidak berharga itu. Hona tui diri namai. Molo keluar sian simak kuda tahun naka sesuatu yang tidak berharga, hoax, memutarbalikkan kata, maka akan dia terima itu di dalam hidupnya. Karena yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan kebenaran yang dia dengar dan kebenaran akan firman Tuhan. Boido hita sonari, marsonang-sonang, mabain hoax, memutarbalikkan kata, memutarbalikkan fakta, tetapi ingat, Tuhan melihatnya. Sebelum Tuhan bertindak, mari kita berubah. Sebelum Tuhan bertindak, mari kita memohon ampun kepadanya. Allah dumolodung sangai bereng Tuhani, tak kasol solak kita. Bereng kita nuang di negara todok di aon, gudang ni hoaksi. Na memutarbalikkan, menggoyang-goyang keberadaan stabilitas negara kita. Menggoyang-goyang stabilitas keberadaan kita. Firman Tuhan mengajak kita, jika kita mau hidup di dalam kebenaran akan Tuhan, jaga lidah, jaga mulut, dan cintai perdamaian. Ulau mardami pejol matong, ulu daw mardami aleko songono ninna. Dia dong mulu mardami jol madanga dong siarat. Saya mau, yang penting dia begini. Basira Tuhanina may bana. Jaledang dihalo mohon perdamaian. Arong do sahih ni jol manuaing amang inang. Dia selalu berpikiran kotor kepada sesamanya. Selalu, ini penyakit yang sangat-sangat kronis saat ini. Di pikiran naon holak kahurangan, doh na hurang denggat di donganna. Jadi bukan hanya menjaga lidah dan mulut, menjaga pikiran, menjaga hati. Dia selalu berpikiran yang tidak baik kepada sesamanya. Ide benda saya udokon, molo memang sogodo roh hama mereng jolma, nadengga pediulai, saya irang tikos doi, dak tikosin nalo, salah doi. Alai molo dihaholongi dongan nai, nasala pediulai dihokok doi. Ide benda dong si hokop nasala. Oleh sebab itu yang kedua ini kita diajak, mari kita mencintai, mencari perdamaian. Akahadamion ini mata lului. Tentu mengaluli hadamionon dimulai siar rohado, dan siap pikiran. Anggo pikiran do godang dipikiri kita. Alenggo siar roha, itulah yang jujur. Hidup benedokon siar roha mahita makatai. Mari kita berbicara dari hati ke hati. Karena hati tidak pernah berbohong. Hati selalu jujur dia. Dan hati selalu menyatakan yang baik. Hidup benedok, hamunah rohat tau mak nak. Hidup benedok mulu marbada jolma. Itu mata pinalabas maroha ninna. Sebetulnya ngagasa-gasa ngai musim mamereng dongan nayalani nasudinggan tuduhan narupani alih hamedo pinalabas maroha. Hati dia mencari kedamaian. Mari kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita menjaga lidah kita. Mari kita menjaga mulut kita. Dan mari kita mencari perdamaian dalam hidup kita. Karena dari mulut akan keluar hal-hal yang baik, keluar juga hal-hal yang buruk. Mulut daringgan gabe pasu-pasu mai, mulut nasudinggan gabe aha medang binotobe.
anggolan nama burai do hita babura do rotusi benon ni Tuhani. Mari kita mampu menahan diri. Yang ketiga, Nats ini mau mengajak kita bagaimana orang benar di mata Tuhan, dia harus berseru selalu kepada Tuhan. Manusia tidak dapat mengandalkan apa-apa di dunia ini. Karena manusia dan dunia ini memiliki keterbatasan. Pemazmur dalam situasi apapun dia selalu berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena siapapun yang ada di sekitarnya, dirinya sendiri pun sebagai raja ada keterbatasannya. Makanya orang yang benar di hadapan Tuhan, dia harus menyadari bahwa dia juga punya keterbatasan. Lantas kalau dia punya keterbatasan, dia jangan mencari orang-orang lain. Dia jangan mengadu kepada dunia ini. Tetapi orang yang memiliki keterbatasan, dia harus berseru kepada Tuhan. Apalagi di situasi masa sulit saat ini, amanginang, waduh, nama lo ni portibiope, dan boy mangalio solusi tu hita. Kalau saya mengatakan situasi kita saat ini adalah situasi yang tidak pasti, sehingga membuat kita menjadi kadang-kadang tidak pasti. Salah satu contoh ini, belajar CD ini. Adiga mamang tabereng mada. Ausura dang halak kristek kamu, dang si hutok kristek saja, tinggal kasah-kasah kamu tu gereja roh. Tetapi karena semua kita yang hadir dan jemaat kita dan banyak orang percaya lagi kehidupan Kristennya adalah kehidupan Kristen yang sejati, sabar menunggunya. Ada 2 bulan kalian ya diundur ya, sebulan lebih ya. Tapi ada martangnya kita, kada heran so pasti. Karena memang kita dengar di titing, marminggu mahita tanggal 20 sian inna. Monoromu si paratura pameret tedang boina. Ya mudah-mudahan peraturan pemerintah nanti ini semakin turun ini apanya, semakin turun COVID ini nanti, supaya kita bisa beribadah. Berseru kepada Tuhan di situasi saat ini yang sangat-sangat sulit kita pahami dan sangat sulit kita hadapi, karena dunia melanda wabah yang sedang merajai dunia ini. Kita hanya berseru kepada Tuhan. Dan adong pangalua-lua tanah asing, iya so Tuhan ini. Tentu berseru kepada Tuhan ini memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa kita tidak mampu lagi. Berseru kepada Tuhan artinya menyerahkan hidup hanya kepada Dia. Molodung tapasah atong tutuhani. Pitorpos marohatta. Tuhani mengatur ngulutta. Yang 3 hal inilah menjadi perenungan dalam nats ini. Orang benar di mata Tuhan, dia harus takut akan Tuhan. Takut dia kepada Tuhan. Dia harus menjaga lidahnya, menjaga bibirnya dan mencari perdamaian. Dan dia harus menyerahkan hidup, berseru kepada Tuhan. Demikian juga kepada anak-anak kami yang akan menerima peneguhan sidi nantinya. Tentu inilah tahun kedua peneguhan sidi dengan cara demikian ya. Tahun yang lalu juga begini. Tapi saya yakin dan percaya, apa saja yang kamu perdengarkan, apa saja yang kamu pelajari selama belajar sidi, ditambah lagi dari pengajaran orang tua, pengajaran dari sekolah, pengajaran dari lingkungan, itu akan dapat membangun rohanimu. Pesan dari gereja, hidupmu hanya ada di tangan Tuhan. Mari
takut akan Tuhan. Mari kendalikan dirimu. Kalau di dalam nas ini mengendalikan diri adalah untuk lidah dan lain sebagainya, ini mengendalikan diri sekarang. Dalam segala hal. Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yakin dan percaya. Kamu akan menjadi anak yang terberkati. Kamu akan menjadi anak yang luar biasa. Takut akan Tuhan, permulaan dari segalanya. Jika kamu mau pintar, mau memiliki pengetahuan, yang pertama takut akan Tuhan. Jika kamu mau hebat, takut akan Tuhan. Jika kamu mau luar biasa, takut akan Tuhan. Kendalikan dirimu dan serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Terberkatilah anak-anak kami, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita aminkan firman ini agar kita tetap hidup benar di mata Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami hidup benar di hadapan-Mu dengan melakukan berbagai hal, yaitu takut akan Tuhan, menguasai diri kami, dan menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan segala kehendak-Mu di dunia ini. Terkhusus di tengah-tengah pandemi saat ini yang melanda dunia, yang melanda kehidupan kami. Dengan kuat kuasa-Mu, maka kami akan mampu melewatinya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua, agar Tuhan menyertai hidupnya, menjagai hidupnya, agar di dalam kehidupannya semakin ada sukacita daripada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan, perlihatkan kuasa-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul, sedang berduka, kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan menunjukkan pasangan hidup kepada anak-anak Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, kami serahkan juga mereka ke tangan pengasihan, agar Tuhan menjawab, memberikan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang mau menerima peneguhan sidi saat ini. Mereka mau menyaksikan imannya di hadapan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati juga para orang tua, agar orang tua tetap terus menerus untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak-Nya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Secara khusus jemaat kami yang berulang tahun saat ini, Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan limpahkan. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Oh
Amanginang taudutima acarata ima acara makatidakon haporsiaon. Mari demahita sian buku ede 140 ayat 2 sah rodi ayat 3 di ayat 3 no jongjong mana toras doho aka yanakon nanaing malua siapakah kungion. Mari demahita. Mar hite-hite guarni di bata ama anak dohok to di parbadia. Amin. Hamu alia kana toras nidak danakon di ida hamu do yana komuna haholongan rohamuna jongjong dison. Tamaju mulu madok mauliate hamu sadario tu di bata alani sude asini rohana nasenaon. Ai di pangulu do nasida rasi rasanuaing jelasanga di boto nasida hatani di bata dohok dalan Tuhan uluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akka pabahenam muna tu akka anak komunau. Edang dilehot di bata akka dak danako tuhamu. Asa adong donga muna mangula ulaun sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudu nasida mangihutun hatani di bata. Hiro ubahen na dilehon. Ditangya ko kamudo ganupari yanak komunaon naselaon. Asa unang mago nasida. Molo dihilala hamunu aing kurang ni pabahena muna taringo tu yanakon munaon tamado uduk kamu tu debata manopoti salamuna tung martangyang mahita alia manami ama ninasa natarguar ama di banu gijang dohok di tanoon sai tangihom matangyang namion jakom ma akada danako gabe yanakom asi maroham lehom mato di parbadiai turuhan nasida asa gabe sisiammu nasida rodi saliling-lilingna molotung nahurang pabahenan nami naselao tu nasida sai sesa mai sai unang matergasip nasida jala unang loas mago manangisi nasida binahen ni pangalaho nami asi maroham sahat tutangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hudul manatoras hamu akadak danak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di julu ni debata na mamereng torus tu bagasa rohamuna dohok di julu ni huriai nunga di boto hamu lomo dohok suku ni rohan ni debata dang tarbahek kamu be marsidalia sugut diari paruhumani molo ingot rohamuna diaka ari ningulumuna naung salpui tamama dok mulate hamu tu debata alani sudi asini rohana jala molo diingot tamu aka papahenamuna nasoture ima neang dohok langgus ni rohamuna tunatorasmuna rodi saluhu dosamuna tamamar sakbi hamu sadarion marningoti buan hamuma luhukna tu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna nausehu mokok pardosa nama nopoti dosana alai pauba hamuma rohamuna huhut pukka hamuma parange nai baru olak nisa darion asa dalam muna dalan naguguti namarhapatean Tuhan uluan saliling nililingna atong alusi hamuma nahusukunon tuhamu
Dijulun ni debata doh dijulun yak kadongan na pungudison. Di parhatu turoham do hatan ni debata na ginuruhommu na selaon. Holani do dalan Tuhan uluani alusima. Olo doho sian nasaroham tumudalho saluhu dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihutun hatan ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusima. Olo doho makanguluhon haporsiaon nasitongi. Nahina tidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi doho di padan nai baru alusima. Atong merpada dohamu nuaing doho debata nabadiai di jolo ni huriaon tung unang osehamu sai burju mahamu marningok saluhu nai asalam hot ha porsiao muna martangi yang mahita alia manami jala debata nami suruh matot di parbadia turuhan nami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus huleho kami marohanami bahen inganamu olak nion rodi saliling nililingna surat to jala sahabi ma tu sudi naungului hami sai paujung ma ulaun na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti ma hami sasudina unang Tuhan makuan suguk manangis sesian hamion tugu jala iring-iring mahami diganupari asa sahat tami Tuhan nguluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hati daku kamu majolo hapor siamuna rak mahamu madokon. Mari mahita sian buku de 150 ayat sada lasro manonak kayanakon tujulu. Hata si paingot di si Zefanya Krisela Syahaan Pesalmen 120 ayat sada Martuama ganop nama kabiari Jehovah namar parange diaka dalanai. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sai burjuma horasi rasa mati, dungili honoku matuhotu pal hangoluani, parangi hon mahatani di batana ginuruhonmu, ai ido hangoluanmu. Amin.
Hata Sipaingot, Disi Sisilia Esterlita Meliana Lumbatoruan, tersurat di Matius 5 ayat 5. Martuama nalabok roa, ayat tehanon nasidado tanoon. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangeon maha tani debata, na gini rohonmi, aido hanguluanmu. Hata Sipaingot di Siverina Deborah Silitonga, Lukas onom ayat 30 onom. Gabe para siroha mahamu, songon amamuna para sirohai. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sai berjuma horasi rasa mate, dungili honokku matu hotupal hanguluan, parangehon mahatane debatana ginurhonmu, aido hanguluanmu. Amin. Hata Sipaingot, Disi Kezia Elizabeth Nabi Tupulu, Yohanes 5 ayat 12. Onma patiku, naingma masih haholong kamu, songon au nama kaholongi hamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Parangeon maha tani debata, na gini rohonmi, ai ido hanguluanmu. Pasu-pasu ni Tuhan debata amat tai, doa sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doa sian Tuhan berbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa. Jangan dipergugui hamu patupahon nasa nagengkan. Amin. Hata Sipaingot di Cynthia Kezia Manuela Pardede, Poda sia ayat 10. Biar mida jahobado permulaan ni hapistaran, jala parbinotoan niaka nabadiyado hapat tason. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Sai berjuma horasi rasa mati, dongile honoku matu hotupal hanguluan, parangehon mahatani di batana ginurohonmu, aido hanguluanmu. Amin. Hata Sipaingot, Disi Dileonita Natabinta Silaban, tersurat di Matius 5 ayat 7. Martua mana siroha, ai sia-siado nasida. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehnoku matuho tupal hanguluan. Parangeon maha tani debata na ginuronmi, ai ido hanguluanmu. Hamuma pasu-pasu ni Tuhan di mata amat tai, doa sian anak-anak Yesus Kristus, doa sian Tuhan berbadia.
Sai didongani mahamu maralongan na sanajat. Jala ipargugui hamu patupahon nasa na denggan. Amin. Hatasi paingot di si Arthur Heskiel Sitorus, Pesalmen 110 sia ayat 105. Hatamido sulu-sulu ni patu, jala hatiuron di dalakku. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sai burjuma horasi rasa mati, dungilihonaku matu hotupal hanguluan, parangehon mahatani di batana ginuruhonmi, aido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Nikolas Andrean Huta Barat, tersurat di Kolose 2 ayat 7. Gabe marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana, togu marha porsyaon, hobar tunan yajar hotuhamuna, lumobi mahamu maroha mauliate. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi leonoku matuho tupal hanguluan. Parangeon mahatani debata naginironmi, ai ido hanguluanmu. Pasok-pasok itu di batamat tadi, do sian anak Tuhan Yesus Kristus do sia di perpaduan. Sai didongani mahamu maralongan na sanajat. Jala dipargugui hamu patupahon nasa na denggan. Amin. Hatasi paingot di si Yogi Samuel Silaban, Poda Tolu ayat 6. Sai iba nama tada di nasa dalanmu, asa ibana patigor aka dalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sai burjuma horasi rasa mati, dungili honoku matu hotupal hanguluan, parangehon mahatani di batana ginurohonmi, ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Joseph Abelat Sangap Pangiduan Hutahayan, tersurat di Roma 12 ayat 10. Ingot tamu mah holongi roha sama dongan Kristen, masih juluan-julanan mahamu masih pasangapan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi leonokku matuho tupal hanguluan. Parangeon mah hatani debata naginuronmi, ai ido hanguluanmu. Jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan di batamata, do sian anak Tuhan Yesus Kristus do sia Tuhan di perpaduan. Sai didongani Tuhan di batamata. Dan dipergugui hamu patupahon nasa na denggan. Amin. Hatasi paingot di si Nikolas Joshua Pandapotan Hutahayan, Efesus 6 ayat 8. Ai diboto hamudo, sumuang jaloon ni ganuk sian Tuhani nadenggan naniulana, manang hatoban ibana manang anak mata. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Sai burjuma horasi rasa mati, dungili honoku matu hotupal hanguluan, parangehon mahatani di batana ginuruhonmi, aido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot di si Ezra Bona Rafael sian, tersurat di Jeremia 17 ayat 7.
alai mertua ma bawa namar haposan tu Jahoba, jala Jahoba hapurusanna dibaen. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan, parangeon mahatane debata, na ginuronmi ai ido hanguluanmu. Jalwamu mapasu-pasu sia tua di bata mata dok sianan atau Yesus Kristus dok sia tu diperbadia. Saya dinungani di bata mahamu maralahon nasa-nasa. Bila dipergugui hamu patu pahon nasa. Amin. Hatasi paingot di si Geus Jonathan Tarigan, Matius 25 ayat sia. Martua masih bahai damai, ai goaro donasida anak ni debata. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sai burujuma horasi rasa mati, dungili honoku matu hotu pal hanguluan, parangehon mahatan di debatana ginuruhonmu, ai ido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu sia tua di bata mata, dok sian anak-anak Yesus Kristus dok sia tua diperbadia. Saya didungani mahamu maralohon nasa najat, yala dipergugui ma Tuhanmu patu pahon nasa nadenggan. Amin. Anak-anak boleh duduk, kor virtual. Tuhan
firman, para guru malua terbaik diserahkan kepada Inang Pendeta Lilis untuk membacakannya. Ya, Amang. Amang Inang, kami akan mengumumkan untuk pelajar CD yang terbaik 3 orang dari 13 yang sudah belajar. Kami akan panggilkan ke depan dan maju untuk menghadap ke jemaat. Terbaik ketiga kami panggilkan atas nama Geus Jonathan Tarigan untuk maju ke depan. Berdiri di sini, menghadap ke depan. Iya. Naik 1 tingkat lagi. Untuk terbaik kedua, kami panggilkan atas nama, ini namanya cewek atau cowok ya? Cecilia Esterlita Meliana Borulumban Toruan, maju ke depan. Iya, dan untuk terbaik pertama, yang pasti tidak mungkin saya. Untuk terbaik pertama, kami panggilkan kepada yang bernama Arthur Heskiel Sitorus. Maju ke depan. Ya, yang menyerahkan sertifikat dan Alkitab kami serahkan kepada Pendeta Resort untuk menyerahkan kepada mereka. Silakan dipoto. Terbaik pertama, iya. Oke, terbaik kedua, iya. Foto. Terbaik ketiga, ya, Amang Inang, kita berikan tepuk tangan untuk mereka peringkat terbaik. Dan untuk yang 10 orang lagi sangat terbaik untuk memberikan untuk mengikuti pelajar CD. Terima kasih. Marinde mahita sian 150 sada ayat sada los jongjong mahita saluhna. Kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas madihita saluhna songonima nabui hupatu paham